semuanya, selamat datang di Nursing Talk. Bersama saya Esterina Angel Alfa Shalom Dandung yang bakal nemenin sobat sehat semuanya. Dan di episode kita kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting tapi sering banget kita abaikan. Yaitu sesuai dengan tema topik kita kali ini, yaitu kenali dirimu, rawat pikiranmu. Mengenal diri kita sendiri merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental. Nah, topik kali ini juga kita bakal membahas dan kupas tuntas nih teman-teman, tentang bagaimana cara mengenal diri kita sendiri, bagaimana memanajemen stres, hingga langkah-langkah sederhana yang bisa teman-teman lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan mental. Dan tentu saja topik ini cocok banget buat teman-teman semua yang khususnya remaja nih, yang baru mulai mencari jati diri nih teman-teman. Dan pastinya kali ini saya juga tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber saya yang luar biasa yang akan menemani podcast kita kali ini. Langsung saja kita panggil, ini dia, Ibu Ella. Selamat pagi Bu Ella. Pagi ya Bu ya. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik semuanya. Sehat baik semuanya ya Bu ya. Berarti siap untuk menemani sobat sehat semuanya ya Bu ya. Bu, selain menjadi dosen, mungkin kesibukan Ibu di luar apa ini? Saya kebetulan saya ibu Bayangkari, jadi mengikuti kegiatan di kegiatan Bayangkari yang diadakan. Kemudian selain itu saya ibu rumah tangga, punya 2 anak. Tapi masih terlihat sangat muda ini Bu. Nah, saya sudah SMA. Waduh. Ya, jadi kesibukannya itu ada di kegiatan organisasi Bayangkari, kemudian juga kesibukan lainnya di rumah tangga. Ya, Ibu panjenengan Ibu sendiri itu dulu mengambil kuliah keperawatan jurusan apa? Nah, saya dulu kuliah di jurusan perawatan. Saya dari Universitas Erlangga. Ya. Panjenengan mengambil ini tentang kesehatan jiwa. Setelah itu saya masuk di S1 itu tahun 2002, lulus 2007. Ya, itu S1-nya. Kemudian di tahun 2016 saya ambil S2 di Universitas Brawijaya dan di peminatan jiwa. Peminatan jiwa ya Bu ya, sesuai dengan topik kita peminatan jiwa. Bu, Ibu sendiri di Trenggalek, di Puskesmas Trenggalek ini sebagai dosen apa ini? Saya kebetulan kalau di sini memakan keperawatan jiwa, ya, baik itu keperawatan jiwa 1 maupun di praktek keperawatan jiwa, kemudian juga di yang masih berhubungan dengan jiwa, ada di psikologi, kemudian genetik, sama di keperawatan maternalitas. Baik, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol panjang nih Bu ya tentang kesehatan mental. Untuk next topik intinya kita bakal kupas tuntas ya Bu ya terkait dari mengenal diri sendiri, setelah itu juga manajemen stres, pastinya juga langkah-langkah sederhana yang bisa teman-teman sobat sehat lakukan di rumah gitu ya Bu ya. Ya, Bu, menurut panjenengan sendiri nih Bu, bagaimana sih konsep dari kesehatan mental sendiri Bu? Kesehatan mental, jadi kesehatan mental itu memang kayaknya sedikit terabaikan ya. Jadi kalau misalkan yang kita lihat itu hanya masih banyak ke kesehatan fisiknya aja. Jadi kalau sakit fisik jatuh dikit gitu udah langsung ke cari pertolongan. Tapi kalau kesehatan mental memang sedikit terabaikan dan itu sangat penting. Apa itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu ya dimana seseorang atau kondisi seseorang yang ada kesejahteraan dalam dirinya, baik itu mulai dari emosi, kemudian dari segi psikologis dan juga dari sosial. Nah, dari situ karena kalau seseorang itu kesehatan mentalnya bagus, maka dia bisa mengenali potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia akan lebih produktif lagi dan juga mampu untuk berinteraksi sosial dengan baik. Nah, jadi penting banget ya, apalagi sekarang itu juga trennya itu bukan tren juga ya, kayaknya banyak kasus-kasus yang bunuh diri ya, bener banget itu bunuh diri
ini terus kemudian kalau nggak gitu udah banyak yang apalagi trennya juga di kesehatan jiwa itu angka kesehatan jiwa usia ya, usia kesehatan gangguan jiwa itu bukan lagi usia 40 tahun ke atas. Sekarang itu masalah gangguan kesehatan jiwa itu sudah 16 tahun ke bawah itu sudah ada, mulai dari 10 tahun itu sudah. Nah itulah jadi penting banget ya, penting banget bagaimana kita mengenali kesehatan mental sehingga kita bisa mengenali potensi kita, kemudian kita bisa produktif dan kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Tapi Bu, ngomong-ngomong terkait kesehatan mental, itu kalau misalnya kita lihat di masyarakat itu masih belum paham ya Bu ya tentang kesehatan mental itu seperti apa. Nah, bagaimana sih Bu cara kita meningkatkan pengetahuan khususnya buat orang tua saat ini ya Bu ya tentang kesehatan mental itu penting loh untuk anak-anak atau mungkin juga untuk ibunya atau ayahnya sendiri dalam mengasuh dan memberikan pendidikan. Oke. Memang perlu sekali kalau di masyarakat itu mungkin edukasi ya. Jadi edukasi atau juga penyuluhan terkait dengan kesehatan mental itu seperti apa. Mulai juga perlu adanya misalkan mulai dari SD atau mungkin SMP, SMA itu juga ada pendampingan atau juga dukungan sosial terhadap siswa-siswa ya, terhadap siswa-siswa yang ada di area sekolahnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kayak bullying, kayak bullying yang ada di masyarakat seperti itu ya. Karena masing-masing individu itu tidak sama mengelola emosinya, sehingga ada mungkin anak yang introvert kemudian dia mendapatkan tekanan dari teman-temannya, misalkan kamu tidak cantik, kamu kurang kurus dan sebagainya. Itu kalau anak itu bisa mengelola emosi dengan baik, dia bisa survive atau dia bisa bertahan. Tapi kalau misalkan dia itu anaknya yang introvert, bagaimana dia tidak mampu mengelola emosi dengan baik, maka resiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental itu juga besar. Ya, jadi ya perannya itu bagaimana dukungan sosial itu bisa memberikan edukasi atau juga bisa pendekatan. Kita bisa memberikan empati ya, dukungan, kemudian informasi terkait dengan kesehatan mental itu nggak hanya sampai di masyarakat mulai dari sekolah, tapi juga sampai ke masyarakat, karena juga masyarakat itu masih banyak yang punya stigma istilahnya itu kalau ada masalah sedikit terkait gangguan kesehatan mental itu biasanya sudah malu ya, malu. Jadi mau mencari pertolongan profesional itu ragu. Iya benar itu ya. Apalagi kalau kita coba ke psikolog gitu ya, psikiater itu sudah melarang. Ya, stigmanya sudah berbeda ya Bu ya. Itu yang perlu, yang sangat perlu dihilangkan ya, pelan-pelan, tapi setidaknya stigma itu harus jangan seperti itu gitu loh ya. Jadi informasi terkait kesehatan mental itu penting sekali ya, apalagi ya sekarang banyak mungkin petugas kesehatan ataupun kita sebagai calon tenaga kesehatan ya, itu bisa memberikan edukasi kepada mungkin paling kecil lingkungan keluarga kita, kemudian kelompok-kelompok kita yang baru ke masyarakat bagaimana terkait kesehatan mental. Jadi semua itu dimulai dari kelompok kecil dalam keluarga ya. Sehingga bisa menghilangkan secara halus stigma yang ada di masyarakat. Gitu Bu. Nah Bu, tadi membahas terkait mungkin sedikit dari parenting. Itu kan sekarang kalau misalnya kita lihat itu ada parenting VOC, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Bisa ada yang kita lihat benar-benar ibunya sabar. Dan menurut panjenengan sendiri dalam membentukkan karakter sebuah anak yang dia itu keras, itu apa ya berpengaruh pada parentingnya? Ya, jadi bayi maksudnya anak ya, anak itu dari awal kan belum tahu apa
Jadi ketika dia, bagaimana dia nanti akan dipoles, bagaimana nanti dia akan dilukis, kan seiring dengan perkembangan dia. Nah, kalau kita bisa tahu tumbuh kembang anak, jadi kebutuhan anak dimulai usia 0 sampai 1 tahun, dia harus selesai di tugasnya sampai di mana. Nah, ya kita akhirnya anak itu juga bisa produktif dan juga bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, tapi kalau misalkan kita menghalangi proses perkembangannya, maka anak itu bisa mengarah ke gangguan kesehatan mental. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak itu keras atau lembut, ya berawal dari bagaimana proses dia melewati masa-masa perkembangannya selama mulai dari 0 sampai dengan dia dewasa. Mungkin kita lebih ke remaja nih Bu ya. Nah di remaja itu kan ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu ya Bu ya. Dan setiap remaja itu memiliki ini ya Bu, apa namanya, kemampuan buat mengelola emosinya itu beda-beda. Ada yang lebih memilih buat tak pendem sendiri deh masalahku. Ada yang tipe yang dia tak ceritakanlah ke temanku gitu ya Bu ya. Menurut panjenengan ini yang paling benar itu yang mana Bu? Antara kita memendam atau kita curhat lah biasanya ya Bu ya kalau sekarang gitu. Oke, baik. Bagaimana cara untuk mengelola stres itu ya? Jadi bagaimana seseorang bisa merespon terhadap stres yang masuk dalam dirinya. Mungkin kalau kita sehari-hari ya, kalau ada stres datang, gimana kita bisa misalkan kita tetap aja rutinitas seperti biasa ya. Jangan rutinitas yang memang harus kita lakukan, ya, tidak mempengaruhi atau penurunan produktivitas. Kemudian kita mungkin kalau sudah terlalu jengkel, kita bisa relaksasi, ya, bisa relaksasi atau mungkin juga kita bisa cari dukungan sosial, entah itu teman terdekat atau mungkin keluarga, ya, keluarga adalah orang yang terdekat. Kemudian bisa juga kalau memang sudah mentok, tidak apa-apa, cari kebantuan profesional. Jadi tidak harus malu ke bantuan profesional. Jadi nanti takutnya gangguan jiwa, enggak. Cuma pengen curhat, mungkin cari orang yang bisa dipercaya. Kalau tenaga profesional kan keep ya informasi yang diberikan atau mungkin curhatan yang sudah di biokan itu bisa di-keep ya. Baik, daripada mungkin kadang-kadang pikirannya, aduh kalau itu temanku itu habis curhat tadi bilang kesana kesini. Nah kalau tahu seperti itu mungkin bisa benar-benar memang sudah dalam kondisi tertekan, ya, sulit untuk menyelesaikan masalah. Iya Bu. Nah bukan tadi kan kalau misalnya boleh buat ke tenaga profesional itu bakal di-keep semua, itu bakal jadi privasi ya Bu ya, privasi klien ya Bu ya. Terus untuk cara kita mengenal tanda-tanda dari stres sendiri itu seperti apa sih Bu? Mengenali tanda kita stres ya. Sebenarnya mudah ya. Dari fisik kita tuh kalau misalkan, ayo sama kalau kita stres ya, kita mau misalkan mau presentasi, ya, mau ujian, nah, besok Senin ujian, Jumat belum penuh ini set pembelajarannya, ya. Malam Senin nggak bisa tidur. Iya Bu, itu rasakan itu Bu. Ya, terus kemudian gangguan pencernaan, ya, kita itu sering PAP, sering PAK. Tegang, terus kemudian gelisah, ya, ini kekhawatiran, ada kecemasan. Jadi dari segi fisik ya tadi ada kekhawatiran, kemudian ada kita kesulitan untuk tidur, ya, kemudian kita bisa juga keringat dingin dan sebagainya, ya. Kemudian ada dari segi psikologisnya, ya, kita menjadi tenang, cemas, khawatir. Kalau misalkan dilihat mungkin tekanan darah ada peningkatan, mungkin juga nadi dan sebagainya. Nah itu kok aku jadi nggak bisa tidur. Nah, nanti ada yang saya pikirkan, ada yang belum terselesaikan. Oh saya kok khawatir, was-was, masih ada perasaan was-was, nggak tenang, sulit belajar, sulit konsentrasi. Nah itu juga masuk dalam tanda-tanda bahwa ada masalah dalam diri.
Ibu, Bu, tadi kan saya di awal sempat menyinggung tentang mengenal diri sendiri itu sebagai kunci untuk menjaga kesehatan mental. Panjenengan setuju nggak, Bu? Atau Ibu setuju nggak sih, Bu? Iya, memang harus mengenali diri sendiri sehingga kita tahu potensi kita. Ya, kenali diri Anda dan jangan sampai kita itu berpikiran negatif pada diri kita. Ya, selalu berpikiran positif pada diri kita. Itu kuncinya. Kunci Ya, utamanya. kunci utamanya kita mengenali diri kita bahwa kita itu dan kita berpikiran positif pada diri kita. Ya, kalau kita selalu berpikiran negatif pada diri kita, ya akhirnya kita ya, jadi kan akhirnya kan kalau kita berpikiran negatif, aduh aku kurang ini, kurang itu, kurang ini dan sebagainya. Ya, jadi tumbuhkan dalam Anda itu pikiran positif karena itu kunci untuk kesehatan mental. Berarti menjaga kesehatan mental itu penting. Iya, Betul ya, Bu? sangat penting sekali. Karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan kalau misalkan kita tidak bisa menjaga kesehatan mental, produktivitas menurun, ya, jadi kita juga sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, ya, dan nanti ya bisa jadi somatisnya juga muncul ya gangguan pencernaan, atau mungkin gangguan yang lain, yang berdebar-debar kok debar terus, terus kadang kalau lama-kelamaan akhirnya muncul ngerasa mah. Iya, benar. Penyakitnya Gen Z mungkin ya, Bu, saat ini ya, Jadi Bu. emah itu kan belum tentu itu berasal dari kurang makan ya atau makanan, tapi bisa jadi dari karena ada stresor yang nah, jadi dampaknya itu luar biasa sehingga perlu adanya memang kita harus banyak menggali informasi terkait kesehatan mental ya. Jadi kenali diri Anda ya sehingga Anda bisa tahu potensi Anda, bisa lebih produktif sehingga bisa menjaga kesehatan mental dengan baik. Iya, Ibu. Nah, masih membahas tentang kesehatan mental, Ibu. Apa aja sih, Bu, yang sering dianggap remeh padahal itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, Bu? Bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal kecil tapi bisa menjaga kesehatan mental gitu ya. Nah, caranya paling mudah itu memang sangat sederhana ya. Mungkin kita bisa ke paling ringan aja mas, ke tempat alam terbuka. Nah, misalnya jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke pantai, naik gunung kayak gitu. Ya, itu hobi anak muda sekarang ya, Bu ya. Selain itu kita bisa refresh ya. Iya, benar. Kalau nggak suka alam terbuka, yo oke memanjakan diri atau istilah sekarangnya me time. Nah, bener banget, Bu. Sesuai. Kalau mungkin ini ya, mungkin nggak suka yang mungkin kan kalau alam terbuka butuh apa ya? Karena pasti sekarang beda-beda. Ada yang suka di rumah, ada yang keluar. Kalau suka di luar ya, kegiatan di luar gitu ya. Terus kemudian bisa juga paling sederhana juga itu tidur yang cukup. Ojo sering begadang. Wah, ini yang susah ini, Bu, kayaknya, Bu. Harus main game ya. Iya, Atau Bu. scroll TikTok. Ya. Gak kerasa ya, Bu, scroll Ya, ya, jam jam 10 jam 10 ya. Itu. Coba istirahat yang cukup. Nah, paling tidak jam 9 udah tidur ya. Dan juga stop medsos. itu yang susah sih, Bu. Ya di jadwal. Oke, saya pokoknya maksimal pakai medsos 1 jam. Ya. Selebihnya untuk kegiatan misalkan selain itu komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Oke. Hal kecil kan? Iya, Bu. Tapi kadang-kadang kan kita kalau sudah keenakan mager, ya, duduk di depan TV, terus kemudian banyak snack, ya, kemudian pegang HP, ya, scroll tiba-tiba jam 10, jam 11, jam 12. Jadi kita enggak ke mana-mana, akhirnya cuma fokus ke itu dan itu nggak perlu. Iya, berarti itu lebih banyak membuang-buang waktu gitu ya, Bu ya. Jadi nggak produktif gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita juga selalu ingin ini, ingin itu, ingin Banyak keinginan. akhirnya kan malah menambah beban kita kan? Iya, benar, Bu. Coba aja mulai dari dijadwalkan, manage diri sendiri. Coba dijadwalkan, saya jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Medsosnya jam sekian sampai jam sekian. Ya, selebihnya interaksi dengan orang lain, tidur yang cukup. Kalau perlu jalan-jalan ke taman, ya atau mungkin ke pantai. Kalau rumahnya dekat pantai. Kalau Yang ngajak hiking, jalan kan.
mungkin ya sudah aku me time seharian ini aku nggak pakai medsos, no HP, Iya. jadi lebih tenang. Kalau kita tiduran atau mungkin mau istirahat tapi kalau pegang HP itu pada stres. Bener Bu. Aku masih pengen ini, aku kepengin itu, aku pengen kerja yang ini, nah kan? Iya, bener Bu. Jadi banyak keinginan karena kita scroll TikTok, kasihkan jadi ini bagus, ini lucu, FOMO ikut beli gitu ya Bu ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu memang nggak terasa Iya, dan sering kita lakukan dan kita sering apa? Bener banget, apalagi kesehatan mental itu bener-bener sering banget diabaikan ya Bu ya. Karena memang masih biasanya bisa dibilang sedikit tabu gitu ya Bu ya. Ya, oke. Baik Bu. Sebelum kita ke penutup ini Bu ya, mungkin panjenengan punya kesan dan pesan yang ingin disampaikan buat penonton. Oke. Baik, terkait dengan kesehatan mental ya teman-teman, mari kita menjaga kesehatan mental dengan bagaimana kita selalu berpikir positif pada diri kita sendiri sehingga kita bisa mengetahui kompetensi kita dan juga kita bisa lebih produktif lagi. Ya, sehingga kita bisa menjaga kesehatan mental dengan baik dengan melakukan hal-hal yang kecil aja, misalkan kita selalu atau sering berinteraksi dengan orang lain, kemudian istirahat yang cukup dan juga bisa mengurangi medsosnya. Jadi mulai dari manajemen waktu, penggunaan medsos ya Bu ya. Itu karena apa ya? Semua itu kan berawal dari hal-hal informasi yang mungkin nggak penting terus kita tiru. Iya, benar ya Bu. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita scroll, akhirnya ke bawah. Dari masuk ke aduh kok nggak beli Keinginan pengen ini, pengen itu. Apalagi Gitu. kalau sudah ada circle atau mungkin kelompok-kelompok tertentu itu juga menambah beban. Jadi kalau hargailah kesehatan mental Anda, lakukan hal-hal kecil yang ada dalam diri keseharian Anda sehingga bisa tetap menjaga kesehatan kita itu tetap baik. Ya, dan juga ya tidak hanya kesehatan mental yang perlu kita jaga, tapi juga kesehatan fisik dengan pola hidup sehat. Ya minimal refreshing, jalan-jalan dari kosan sampai alun-alun kan lumayan refresh loh ya. Iya Bu ya, hidup Fisik sehat. juga, oke. Mental juga lihat-lihat apa itu taman, kemudian mungkin lihat ciloknya. Itu Bu, nambah berat badan Bu jadinya nanti. Bisa merefresh diri kita ya, setidaknya cari hiburan, tak hanya melulu kita pada diri kita kemudian kita berpikiran negatif gitu ya. Kuncinya berpikirlah positif pada diri kita sehingga kesehatan mental kita tetap Terjaga sehat ya Bu ya. Bu tadi kan untuk penonton ya Bu ya, coba Bu secara khusus untuk perawat muda dan calon perawat ini Bu yang selalu bekerja di bawah bisa dibilang tekanan ya Bu ya, itu gimana Bu? Bisa diberikan? Kalau untuk calon-calon tenaga kesehatan ya, yang pasti memang selain menghargai diri kita juga kita harus bisa menghargai orang lain. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik pada orang lain. Empati kita harus muncul, bukan simpati loh ya. Empati ya. Empati kita harus bisa kita munculkan ya. Kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Kita juga sudah diajari bagaimana komunikasi dengan kritik yang baik. Nah itu juga salah satu cara juga untuk menjaga kesehatan mental dari pasien yang mau kita rawat. Ya, jadi bahasa apalagi sekarang itu kan bahasa anak muda itu milenial. Iya Bu. Sekarang tolong ya, apa yang sudah Anda dapatkan? Komunikasi terapeutik yang sudah Anda dapatkan, kemudian sikap empati yang sudah diajarkan sesuai dengan etika yang ada dalam profesi kita. Ayo untuk menjaga kesehatan mental diri dan juga pasien. Berpikiran positif sehingga tetap produktif. Kita juga kalau misalkan ke pasien itu bisa mengelola emosi dengan baik ya, diselesaikan kita bisa memilah kapan kita harus menyelesaikan masalah, kapan kita harus bersikap profesional terhadap Wah di teman-teman ya, nggak terasa kita udah menemani sobat sehat semuanya. Tadi kita membahas terkait kesehatan mental. Jadi buat teman-teman semua, menjaga kesehatan mental itu penting ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar untuk teman-teman tahu saja, tapi juga teman-teman harus menerapkan.
Karena menjaga kesehatan mental merupakan bentuk dari teman-teman menghargai dan menyayangi diri teman-teman sendiri. Dan juga untuk kali ini saya juga berterima kasih kepada Bu Elo yang sudah menemani podcast kita kali ini ya Bu ya. Semoga dari podcast kita kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan mental ya Bu ya. Oke, buat teman-teman semua yang di rumah juga kita buat ingetin buat follow akun kami di @polkesmamalang, @polkesmatrenggale, dan @hmpdtjakarta. Dan jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube kami di Polkesma Trenggale, dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya, dan juga buat teman-teman semua untuk jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya supaya informasi ini juga berhenti di teman-teman saja. Dan mungkin cukup sekian ya Bu dari kita. Mungkin kita kasih ucapan selamat tinggal ya Bu ya buat teman-teman ya. Wah, jangan selamat tinggal ya Bu. Kok kayaknya nggak bertemu lagi gitu ya. Oh iya. Baik, mungkin sekian teman-teman dan see you next time untuk episode selanjutnya. Bye bye. Wah, di teman-teman ya, nggak terasa kita udah menemani sobat sehat semuanya. Tadi kita membahas terkait kesehatan mental. Jadi buat teman-teman semua, menjaga kesehatan mental itu penting ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar untuk teman-teman tahu saja, tapi juga teman-teman harus menerapkan. Karena menjaga kesehatan mental merupakan bentuk dari teman-teman menghargai dan menyayangi diri teman-teman sendiri. Dan juga untuk kali ini saya juga berterima kasih kepada Bu Elo yang sudah menemani podcast kita kali ini ya Bu ya. Semoga dari podcast kita kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan mental ya Bu ya. Oke, buat teman-teman semua yang di rumah juga kita buat ingetin buat follow akun kami di @polkesmamalang, @polkesmatrenggale, dan @hmpdtjakarta. Dan jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube kami di Polkesma Trenggale, dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya, dan juga buat teman-teman semua untuk jangan lupa untuk like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya supaya informasi ini juga berhenti di teman-teman saja. Dan mungkin cukup sekian ya Bu dari kita. Mungkin kita kasih ucapan selamat tinggal ya Bu ya buat teman-teman ya. Wah, jangan selamat tinggal ya Bu. Kok kayaknya nggak bertemu lagi gitu ya. Oh iya. Baik, mungkin sekian teman-teman dan see you next time untuk episode selanjutnya. Bye bye.